Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Pada video kali ini saya akan menyampaikan sebuah tutorial tentang bagaimana cara menggunakan toolscape pada software SolidWorks. Tentunya video ini sangat bermanfaat buat para pemula yang akan memulai belajar SolidWorks. Kita langsung saja buka software SolidWorks-nya. Di sini saya menggunakan software SolidWorks 2020. Setelah terbuka seperti ini, kita masuk ke file, kemudian pilih new, kemudian klik OK. Sebelum kita menggunakan toolscape ini, terlebih dahulu kita harus menentukan plan-nya. Di sini ada 3 plan. Yang pertama adalah front plan, kemudian top plan, dan yang ketiga adalah right plan. Front plan ini digunakan ketika kita akan memulai menggambar dari tampak depan. Top plan kita gunakan ketika kita akan memulai menggambar dari tampak atas. Dan yang ketiga, right plan digunakan ketika kita akan memulai menggambar dari tampak samping. Sekarang kita pilih front plan. Kalau sudah seperti ini, artinya kita bisa menggunakan toolscape ini. Baik, toolscape yang pertama adalah line. Kita klik line. Kemudian kita klik titik pertama atau first point, kemudian kita tarik ke samping, entah itu ke kanan, ke kiri, ke atas, atau ke bawah, terserah sahabat maunya ke arah. Kemudian kita klik second point-nya di sini. Di sini garis sudah terbentuk. Lalu bagaimana caranya supaya kita mengetahui seberapa panjang garis yang kita buat ini? Caranya sangat mudah. Klik Smart Dimension. Kemudian klik garis yang kita buat tadi. Kita tarik sedikit ke atas. Di sini nampak dengan angka 80,83 sekian mili. Artinya panjang garis ini adalah 80,835 sekian mili. Lalu bagaimana caranya garis ini supaya panjangnya itu sesuai dengan yang kita harapkan? Nah, di sini kita tinggal rubah saja. Bisa dengan menaik turunkan ini, atau juga bisa langsung dengan mengetikkan angka pada keyboard. Misalnya kita akan buat garis ini panjangnya adalah 100 mili. Kita tinggal ketik saja 100. Kemudian klik centang. Di sini garis sudah terbentuk dengan panjang 100 mili. Oke. Kemudian toolscape yang kedua adalah circle. Kita klik circle. Circle ini digunakan untuk membuat sebuah lingkaran. Kita klik titik pertamanya di sini. Kita tarik ke kanan. Di situ muncul R sama dengan 19, 20,21, 21, dan seterusnya. Kita klik saja dulu sembarang. Nah, sudah berbentuk lingkaran, tetapi kita nggak tahu ukuran lingkarannya ini berapa, maka kita tinggal klik Smart Dimension untuk mengetahui berapa diameternya. Ternyata ini diameternya adalah 72,826 sekian dalam satuan mili. Sekarang kita akan rubah lingkaran ini supaya diameternya menjadi 100 mili. Mudah saja seperti tadi. Kita langsung saja di sini klik 100 langsung pada keyboard dan klik centang ini. Nah, ini lingkaran yang kita buat sudah berukuran 100 mili. Selanjutnya kita
lanjut pada spline ya. Kita klik spline. Spline ini digunakan untuk membuat garis lengkung-lengkung ya. Kita langsung saja dicoba. Klik titik pertamanya di sini, kemudian titik keduanya di sini, titik ketiganya di sini, titik keempatnya di sini, titik kelimanya di sini, titik keenamnya di sini. Nah, untuk mengakhiri kita tekan saja escape pada keyboard. Ini bisa kita ubah-ubah bentuknya. Kita tinggal klik saja titik ini, di drag pada mouse, kemudian diarahkan ke arah yang kita mau seperti ini. Kemudian titik ini juga bisa kita rubah seperti ini. Kemudian yang titik ini juga sama, kita drag pada mouse, kemudian diarahkan ke arah yang kita mau seperti ini. Kemudian dilepas. Baik, itu spline. Kemudian kita lanjut ke sketch nih, corner rectangle. Sebenarnya di sini juga sudah muncul bagaimana cara menggunakannya, seperti itu. Atau kita langsung saja praktekkan. Kita klik, kemudian kita klik titik pertamanya di sini, kemudian second pointnya kita klik di sini. Seperti tadi, kita akan membuat kotak ini ukurannya berapa, gampang saja dengan cara klik smart dimension. Kemudian klik garisnya dan geser ke atas, lalu ditekan mouse kembali. Di sini muncul ukurannya adalah 190. Misalnya kita akan buat menjadi 100. Ya, langsung saja seperti tadi, kita ketik 100 pada keyboard. Kita klik centang. Ini sudah otomatis berubah ukurannya menjadi 100. Nah, kemudian yang ini misalnya kita akan buat menjadi 50. Ini kan 143. Langsung saja ketik seperti biasa 50 keyboard, kemudian klik centang ini. Artinya ini kotak persegi panjangnya adalah 100 dan lebarnya adalah 50 mm. Selanjutnya kita menggunakan tool sketch 3 point. Di sini ada 3 pilihan, ada center point, ada tangan, ada 3 point. Kita coba yang center point. Nah, di sini juga muncul, berarti kita menggunakan yang ini. Titik pertama kita tekan di sini, kemudian titik kedua kita tekan di sini, kemudian titik ketiga ini kita tentukan sesuai dengan yang kita harapkan. Misalnya kita akan menentukan titik ketiganya di sini. Kemudian kita lanjut ke element, kita klik, kemudian kita klik titik pertamanya di sini, kemudian titik keduanya di sini. Nah, ini kan sudah terbentuk, cuma belum jadi nih kalau kita belum tentukan titik ketiganya. Nah, sekarang kita atur kelonjongannya, kita atur apakah misalnya seperti ini atau seperti ini, maunya terserah sahabat. Kalau misalnya sudah sesuai dengan yang kita harapkan, tinggal kita klik saja. Selanjutnya right slot, kita klik, praktekkan. Klik titik pertama di sini, kemudian second pointnya di sini. Nah, seperti ini. Tinggal tarik ke bawah atau ke atas, bebas ya, ke bawah atau ke atas. Kemudian kita klik titik ketiganya. Selanjutnya adalah poligon. Kita langsung saja dan kita langsung praktekkan di sini. Nah, setelah kita klik, kita cek dulu di sini. Poligon itu memang standarnya adalah sisinya 6 sisi. Seperti halnya dengan misalnya kepala baut itu juga 6 sisi. Nah, ini sebenarnya bisa dirubah-rubah. Namun sekarang kita coba dulu dengan 6. Klik titik pertama, kemudian klik sembarang. Nah, di sini
sudah terbentuk poligon 6 sisi. 1 2 3 4 5. Nah, untuk merubah diameter ini tinggal diatur di sini. Tinggal diatur diameternya itu di sini. Nah, kita perbesar, misalnya diameter ini atau dari sisi ini ke sisi ini jaraknya berapa, kita bisa sesuaikan. Misalnya kita buat jaraknya adalah 500 mili. Coba kita ukur apakah benar. Sudah benar 500. Seperti itu sahabat. Kemudian selanjutnya kita menggunakan cat pilot. Kalau ini kita gunakan ketika kita sudah mempunyai dua garis yang membentuk sudut. Biar nggak bingung, langsung saja kita buat dua garis seperti ini. Kita buat dua garis seperti ini. Kita gunakan fillet ini. Kita klik. Nah, di sini kita atur diameternya mau dijadikan berapa, terserah sahabat, sesuai dengan yang kita harapkan. Tinggal atur naikkan di sini atau turunkan di sini. Atau juga bisa langsung diketik pada keyboard. Di sini coba kita gunakan diameternya 100. Berarti kita tinggal klik garis yang pertama, kemudian klik garis yang kedua. Di sini previewnya sudah terlihat. Tinggal klik centang. Nah, ini berarti kan sudah terbentuk tuh radiusnya atau curvingnya atau lengkungan sudut dengan radius. Kemudian selanjutnya kita menggunakan cat text. Kita klik saja. Nah, kemudian di sini kita tulis teksnya sesuai dengan yang kita mau. Misalnya di sini kita menulis kalimat percobaan belajar menggunakan teks. Setelah ditulis, kita klik aja sembarang di sini. Kita maunya di mana? Misalnya kita mau di sini. Kita langsung saja klik. Setelah itu kita klik OK. Ini muncul percobaan belajar menggunakan teks. Baik, cukup sampai di sini sahabat untuk video kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih buat yang sudah menonton video ini sampai dengan selesai. Jika sahabat suka dengan video ini, silahkan klik like-nya. Kemudian terima kasih juga buat sahabat yang sudah berlangganan. Dan apabila sahabat belum berlangganan, silahkan klik subscribe-nya. Dan kemudian jika video ini bermanfaat, silahkan untuk di-share ke sahabat-sahabat yang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.